Siapa sangka, dahulunya Depok pernah menjadi sebuah negara tersendiri, yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nama Depok diketahui merupakan suatu singkatan dari De Eerste Protestants Organisasi van Christenen, artinya, Jemaat Kristen yang pertama. Akronim ini muncul pada tahun 1950-an di kalangan masyarakat Depok yang tinggal di Belanda. Sedangkan sejarah Depok sendiri sudah bermula sejak zaman Kerajaan Pajajaran tahun 1020 sampai tahun 1579. Awalnya berasal dari sebutan istilah pribumi asli atau Deprok, artinya duduk santai ala Melayu. Salah satu asal-usul penamaan wilayah Depok ini tidak terlepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Keindahan dan keasrian daerah tersebut membuat Prabu Siliwangi ngedeprok di kawasan yang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Selain itu, saat masa Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba melakukan perjalanan ke Cirebon dengan menggunakan jalur yang melintasi kawasan Depok dan sempat menetap di Beji. Saat itu, salah satu pengikut Pangeran Purba, yakni Mbah Raden Wujud, tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan menetap dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, yang diawasi langsung oleh Kesultanan Banten. Dan kemudian disebut Depok atau Padepokan. Selanjutnya, akhir abad ke-17, tepatnya tanggal 18 Mei tahun 1696, terdapat seorang saudagar Belanda kaya raya, bernama Cornelis Chastelein, yang membeli tanah Depok seluas 12,44 km persegi. Tanah ini berstatus partikelir, bukan termasuk dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Chastelein menguasai tanah Depok setelah dirinya mundur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Ketika itu, wilayah Depok masih berupa hutan belantara. Dengan bantuan para budaknya yang berasal dari berbagai suku daerah, Chastelein membabat hutan untuk membuka lahan garapan. Cakupan wilayah Depok saat itu sangat luas, mulai dari seluruh kawasan Depok sekarang, Pasar Minggu di Jakarta Selatan, hingga Gambir di Jakarta Pusat. Para penduduk pertama yang mendiami Depok adalah para budak milik Chastelein, dan pada masa kolonial Belanda, Depok adalah wilayah administratif yang memiliki Gemeente Bestuur atau pemerintah sipil sendiri, dan Chastelein menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Gemeente Depok ini. Chastelein sendiri adalah sosok penganut Kristen yang taat. Tidak heran jika ia memiliki sikap yang dermawan pada para budaknya. Sebelum meninggal, tanggal 28 Juni tahun 1714, ia berwasiat kepada seluruh budaknya untuk memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat pertanian. Ia juga memberikan kemerdekaan setelah sepeninggalnya. Karena khawatir terjadi perebutan, ia menunjuk Jarong van Bali untuk memimpin dan mengatur mereka. Kemudian setelah berjalannya waktu, para budak yang telah merdeka tersebut pun mulai khawatir bagaimana nasib mereka sepeninggal Jarong van Bali. Yang mereka khawatirkan adalah akan adanya perebutan kekuasaan. Hingga akhirnya disepakati untuk membuat wilayah ini stabil. Para penduduk Depok menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Pemimpin akan dipimpin oleh seorang presiden, dan akan ada pergantian setiap 3 tahun sekali rencana awalnya. Tidak ada jabatan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Presiden akan dibantu oleh sekretaris. Konsep tatanan pemerintah dibuat oleh pengacara Batavia, dijalankan pada 1913. Depok memiliki presiden pertama pada tahun 1913, dengan nama pemerintahan, Het Gemeente Bestuur van het Particulier Land Depok. Para presidennya dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pusat pemerintahannya berada di titik kilometer 0 yang ditandai oleh Tugu Depok. Tak jauh dari situ, berdiri gedung pemerintahan yang kini difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presiden hanya menjabat selama 3 tahun saja. Presiden pertama Depok adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu terdapat 3 presiden yang memimpin, antara lain Martinus Lawrence yang menjabat pada 1921, Leonardus Leander yang menjabat pada 1930,
dan Yohanes Macis Jonathans yang menjabat pada 1952. Hingga akhirnya ketika Indonesia merdeka, Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1952 oleh Presiden terakhir, Macis Jonathans, melalui Akta Penyerahan Tanah Partikulir. Jika dilihat dari Depok sebagai kota madya, dan termasuk dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, usianya barulah menginjak 23 tahun. Namun jika dilihat dari sejarah kota Depok sebelum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, maka usianya bisa mencapai lebih dari 3 abad, karena negara ini telah merdeka sebelum Indonesia merdeka.